Salam Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kerajaan sorga. Tuhan kita sungguh penuh kasih sayang dan kesetiaan dalam hidup kita, sehingga kita masih tetap diberi kehidupan seperti saat ini. Oleh karena itu, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dari kitab Imamat, yang pagi ini mengajarkan tentang korban penebus salah. Korban penebus salah. Dan itu ditulis dalam firman Tuhan, dalam Imamat pasal 5 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu harus mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini ditegaskan, kesalahan itu bukan saja kesalahan yang dilakukan karena disengaja atau dalam pengetahuan melakukan kesalahan. Tetapi dalam ayat 17 dikatakan, jika seorang yang berbuat dosa dengan melakukan salah satu yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, artinya dia tidak sengaja melanggarnya, tidak dengan sebuah pengertian dia telah melakukan kesalahan, itu tetap dianggap bersalah oleh Tuhan. Inilah kesempurnaan daripada hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu sempurna. Disadari, diketahui atau tidak diketahui, tidak disadari, kalau melanggar apa yang dilarang Tuhan, itu sebuah kesalahan. Tetapi kesempurnaan firman Tuhan memberikan selalu solusi. Dalam Imamat pasal 5 ayat 17-19 ini, solusi terhadap kesalahan itu adalah di mana orang yang bersalah itu harus membawa korban penebus salah. Dan korban itu bisa seekor domba jantan yang tidak bercela. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? Semua orang melakukan kesalahan. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, tepatnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 20, berbunyi demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketika ada orang yang telah berbuat dosa dari salah satu yang dilarang Tuhan, disadari atau tidak disadarinya, itu tetap kesalahan. Dan dia harus memberikan korban penghapus salah, seekor domba jantan yang tanpa celah, sebagai pengganti dirinya terhadap hukuman Tuhan. Domba tersebut disembelih sebagai pengganti atas kesalahan. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa, siapakah dia itu? Yaitu Yesus Kristus. Jadi kita bisa membacanya, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Bapa menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, yaitu Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Di sini diajarkan sebuah prinsip bahwa kehidupan kita yang bersalah, kehidupan kita yang berdosa, yang seharusnya menerima murka Tuhan, telah digantikan oleh Yesus Kristus yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, menjadi bersalah sebagai pengganti diri kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa. Sungguh sebuah korban yang sempurna untuk menggantikan kita dari hukuman atas kesalahan dan dosa kita. Itulah yang dilakukan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kerajaan sorga, kita jalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dengan sebuah keberanian sebagai seorang yang telah dibenarkan di dalam Kristus, karena Dia telah menggantikan kita
untuk menanggung kesalahan dan pelanggaran kita. Tuhan memberkati. Salam. Selamat beraktivitas.